Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya malam ini menjadi malam yang indah, di mana kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, malam ini Tuhan kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini saudara-saudara kami berada Tuhan, Engkau juga memberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada malam hari ini saya ambil judul yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada apa sih? Kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Tentunya ada rahasia-rahasia yang terpendam melalui kebenaran firman Tuhan apabila kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu hal yang sangat menarik, ada sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, di mana Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 5, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian pasal 5, ayat 21 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ada satu rahasia yang luar biasa. Bagaimana Henokh itu bergaul. Tentunya bergaul adalah ada berteman, mempunyai kedekatan. Yaitu kalau kita tidak mempunyai kedekatan, kalau kita tidak mempunyai teman, tentunya kita tidak akan bisa berjalan. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup dalam hadirat ya Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita bisa mengambil satu hikmat renungan pada malam hari ini, bagaimana Henokh bisa bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana Henokh bisa bergaul? Tentunya Henokh bisa bergaul dengan Tuhan karena dia mempunyai hubungan yang intim. Dia mempunyai kedekatan. Kenapa dia dekat dengan Tuhan? Karena Tuhan yang berkuasa. Karena Henokh tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa. Dan ketika Henokh bergaul dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia diangkat oleh Tuhan. Artinya ada satu keistimewaan bagi orang yang bergaul dengan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan. Nah, kita wajib mematuhi segala arahan, yaitu apa saudara? Dari Roh Kudus. Nah, dan kita harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Jika kita berjalan dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, kita wajib melayani dengan segenap hati kita. Henokh bergaul dengan Tuhan, dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku yang kasih, banyak hal kalau kita membaca dalam renungan atau Alkitab kita ini, banyak tokoh-tokoh yang menjadi satu bagaimana Tuhan pakai dalam hidupnya. Mari kita lihat di dalam Yosua, saudara. Yosua pasal yang pertama, saudaraku yang kasih, ayat yang ke-5. Kalau saudara membaca dari ayat 1 sampai 8, di sana kita akan menemukan apa yang harus Yosua lakukan. Tapi saya akan membaca ayat 5. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang ke dalam Tuhan, setelah Musa hamba Tuhan itu dipanggil, Tuhan meninggal, maka gantinya adalah Yosua. Kenapa Tuhan memakai Yosua? Tentunya Tuhan tahu bagaimana kesetiaan Yosua, bagaimana perjalanan hidupnya Yosua, itu Tuhan pakai. Nah, di ayat yang kelima ini tentunya ada satu hal jaminan yang Tuhan berikan. Dia tidak akan ditinggalkan. Kalau kita membaca selanjutnya, yaitu Yosua harus mentaati firman-Nya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan pun tidak akan membiarkan. Tuhan akan senantiasa katakan apa? Di sini kita lihat yaitu apa? Ayat 5. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti ada satu jaminan. Jaminannya apa? Ketika kita berjalan, saudaraku yang kasih, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan. Berjalan bersama dengan orang yang memiliki otoritas jauh lebih tinggi daripada kita. Kenapa Yosua mau berjalan dengan Tuhan? Karena Tuhan punya otoritas yang tinggi. Demikian juga kita. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, oh puji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah punya otoritas. Kedua, kita harus mengikuti yang Tuhan mau. Perjalanan Yosua untuk menyeberangi tanah Kanaan, dia harus mengikuti aturannya Tuhan. Bukan kemauan kita. Bukan kemauan Yosua, tetapi kemauan Tuhan. Kita harus mengikuti yang Tuhan mau. Ya. Bukan Tuhan mengikuti apa saudara? Kita yang mau. Itu kebalik. Tapi seringkali kita balik. Tuhan harus mau ngikutin saya, bukan kita mengikuti Tuhan. Kalau ini terjadi, ya saudaraku yang kasih, itu namanya kita tidak tahu diri. Nah, dengan bahasa sekarang ini tidak tahu diri. Tapi kita mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita mau berjalan dengan Tuhan supaya kita bisa melihat. Bukan hanya melihat, tetapi mengalami mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, kita lihat di dalam Ulangan pasal 31, saudaraku yang kasih, ayat yang ke-6 dan 8. Ulangan pasal 31 ayat 6 dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, ya, dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Itu janji Tuhan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita kembali lagi, kita membaca di dalam Mazmur, saudara. Kita mau lihat di dalam Mazmur. Kita akan melihat Mazmur 84. Kita akan lihat bagaimana Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengambil satu kutipan firman Tuhan ini yang kita baca, memberikan satu gambaran. Bagaimana gambaran yang jelas tentang perjalanan kehidupan kita. Bagaimana perjalanan kehidupan kita yang seringkali kita mengalami
pasang surut, pahit, getar, ketakutan, kegentaran. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita melihat kekuatan, tentunya di dalam Yesaya ya, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan. Tidak akan saya baca. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Betul saudara? Kita berjalan dengan Tuhan tidak begitu mulus saja. Tetapi ada masalah yang harus kita hadapi, yaitu ada lembah baka. Lembah baka itu apa, saudara? Tantangan, ujian, yaitu pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang membuat kita supaya kita semakin. Ketiga, ada sikap mental yang positif dari kita, yaitu berjalan bersama Tuhan ketika kita menghadapi apa? Kenyataan yang pahit, yang menyakitkan, itu semua diubah dengan oleh apa? Kesejukan, sukacita. Nah, pada malam hari ini menjadi satu hal yang sangat indah kalau kita bisa merenungkan kebenaran Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setelah kita mengadakan ulang tahun yang ke-71 dan kita berjalan bersama-sama menuju tahun ke depannya, dan kita akan berjalan melangkah bersama, melayani bersama, ya, bekerja sama. Jangan sampai ada sikut-sikutan sana sini, tapi kita satu tujuan, yaitu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan, berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kita kembali agar kami boleh berjalan bersama dengan sidang jemaat yang ada, hamba-hamba-Mu yang lain, untuk mencapai tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani bersama-sama. Dimanapun berada saat ini, saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan biarlah malam ini menjadi malam yang indah, di mana kami boleh bersama-sama melayani Engkau, bersama-sama melangkah bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.